You're not Peter Parker. What did you just say? Peter! Yeah? Oh, sorry. Did you mean that? Kingston Mania, ketemu lagi dengan kita Kingston Cinema. Kali ini kita akan ngebahas alur cerita film Spider-Man No Way Home yang sudah dirilis di Indonesia pada 15 Desember 2021. Hello, Peter. Kita sudah kasih spoiler warning ya. Dan untuk yang mau terus dengan alur ceritanya, yuk lanjut. Disimak tanpa di skip alur cerita film Spider-Man No Way Home dari Kingston Cinema. Spider-Man No Way Home diperankan oleh Tom Holland sebagai Peter Parker alias Spider-Man, Tobey Maguire sebagai Peter Parker alias Spider-Man, Andrew Garfield sebagai Peter Parker alias Spider-Man, Zendaya sebagai Michelle Jones, Jacob Batalon sebagai Ned Leeds, Willem Dafoe sebagai Norman Osborn alias Green Goblin, Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange, Alfred Molina sebagai Otto Octavius alias Doc Ock. Film ini berkisah tentang identitas Spider-Man sekarang yang sudah terungkap dan Peter meminta bantuan Doctor Strange. Namun sebuah kesalahan terjadi dan justru mengundang musuh berbahaya dari dunia lain. Mereka mulai bermunculan. Hal itu memaksa Peter mencari tahu apa makna sebenarnya menjadi Spider-Man. Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita mulai alur ceritanya. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, share. Cerita diawali dengan sebuah video dari Mysterio yang menceritakan bahwa nama asli Spider-Man adalah Peter Parker. Layar kemudian beralih ke Peter yang bersama MJ berayun menjauhi kerumunan orang untuk pulang ke rumah Peter. I'm so sorry! Sesampai di rumah, ternyata sudah ada Happy. Semua pada sibuk dan salah paham melihat Peter dan MJ yang ada di kamar. I was gonna go, but... Peter? Tak lama kemudian pintu rumah diketuk oleh agen federal. Semua pada masuk dan memeriksa isi rumah. Peter, MJ, Bibi May, dan Ned diinterogasi oleh agen federal. Dangerman's a nasty rap. Knew way before MJ did. I was Spider-Man's guy in the chair. Oh, I know about those. Peter pun sudah menyewa pengacara hebat untuk kasusnya ini. Atas kasus ini, Peter dan Bibi May mengungsi ke rumah Happy. Peter melihat ada stuck case di sana. Malamnya, Peter dan MJ saling PC-an dan membicarakan banyak hal. Salah satunya bagaimana kalau mereka berdua dan Ned masuk MIT. Ternyata dengkuran Happy kedengar oleh MJ. Esok harinya di sekolah sudah pada heboh semua bahwa ternyata Peter Parker adalah Spider-Man. Di sekolah ada orang demo, ada yang mendukung Peter dan ada juga yang menyalahkan Peter. Bahkan gurunya Peter pun terbelah akan hal ini. Peter dan MJ sedang santai di atap sekolah sambil ngobrol tentang kejadian yang sudah terjadi. Ned ikut nimbrung dan berencana yang akan dilakukan saat masuk MIT. Di rumah, Bibi May memegang secarik kertas tentang pengumuman kelulusan SNMPTN. Peter menemui MJ dan Ned untuk membukanya bersama-sama pada hitungan ketiga. Hasilnya tidak ada yang diterima. Ini sangat tidak adil, kata Ned kecewa. Peter merasa tidak melakukan kesalahan apapun, bahkan Flash pun ikut bingung. Setelah melihat lampu mungil bercorak penyihir, tiba-tiba Peter punya ide. Sampailah Peter di tempatnya Dr. Strange. Kondisi di Sanctum Sanctorum dipenuhi oleh salju, dan ternyata ada yang lupa merapal mantra bulanan, kata Dr. Strange. Dan di sini pula lah Peter tahu kalau Dr. Strange ternyata tidak lagi sang penyihir agung karena dia blip selama 5 tahun. Peter pun bercerita kepada Dr. Strange
sejak Mysterio mengungkap identitasnya dan Peter meminta kepada Dr. Strange untuk membuat Mysterio tidak jadi melakukannya. Tapi itu tidak bisa, kata Dr. Strange, karena akan merusak stabilitas ruang waktu. Peter curhat kalau masa depan dua orang sahabatnya hancur karena mereka mengenal Peter Parker adalah Spider-Man. Aku tidak punya batu waktu lagi, kata Dr. Strange. Kedatangan Wong yang tiba-tiba ternyata memberikan ide yang bagus bagi Dr. Strange, yaitu dengan merapal mantra The Runes of Kafkol. Wong memperingatkan Strange untuk tidak merapalkan mantra seperti yang diminta Peter Parker. Peter sangat menghargai apa yang dilakukan Dr. Strange. Mantra ini sangat sulit dan berbahaya, dan jangan merubahnya di tengah perapalan. Dr. Strange mengingatkan untuk jangan merubah parameter mantra, apalagi saat sedang perapalan. Peter pun tetap mengacaukan mantra, hingga akhirnya kekacauan pun terjadi. Everyone that knew that I was Spider-Man before should still know! Kau mengubah mantraku 6 kali, kata Dr. Strange, dan sesuatu bencana bisa saja terjadi. Lanjutnya, Dr. Strange menyatakan bahwa masalahnya bukan Mysterio, tapi Peter yang mencoba hidup dengan dua kehidupan yang berbeda. Peter pun menghubungi Flash untuk minta bantuan, dan ada asisten wakil rektor MIT yang bisa ditemui untuk mengajukan kasusnya. Di jalan raya yang macet, Peter bertemu dengan asisten wakil rektor MIT. Dan di sana sudah ada Doc Ock yang mencari Peter. Hello, Peter. Terjadilah pertempuran yang sengit di jalan antara Peter dan Doc Ock. What did you just say? Don't worry, ma'am! I'm coming! I promise I've got this all under control! Doc Ock berhasil menangkap Peter dan merobek suit Spider-Man-nya yang ternyata berbahan nanoteknologi. Setelah topeng Peter terbuka, Doc Ock akhirnya menyadari kalau ternyata lawannya ini bukan Peter Parker. Doc Ock sangat bingung sekarang. Dengan gurita Doc Ock akhirnya diambil alih dan di bawah kendali Peter Parker. Peter pun kembali menemui ibu asisten wakil rektor. Ibu itu berkata, Ibu asisten wakil rektor akhirnya bersedia untuk membicarakan dengan panitia penerimaan mahasiswa baru tentang nasib teman-teman Peter dan juga Peter. Di tengah kemarahan Doc Ock, tiba-tiba ada lemparan bola hijau dan tiba-tiba juga mereka berdua sudah berada di ruang perawatan. Peter terkejut. Di sana sudah ada Lizard dan Doc Ock yang terkurung. Dr. Strange mengaku tidak banyak pengunjung yang datang, dan dia bercerita kalau multi semesta itu nyata. Peter berkata bahwa kekacauan ini darinya, dan Peter berjanji akan memperbaikinya. Dr. Strange merapal handbed Peter agar mudah mengurung pengunjung yang lain. Peter mengajak MJ dan Ned ke Sanctum Sanctorum untuk membantunya. Please, Scooby-Doo this shit. You can work in the underground. MJ dan Ned mengerti kalau Peter sedang berusaha memperbaiki sesuatu yang besar. Ideas. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what? That could work. I got one. Oh, mate, I gotta go. I heard you said his name. Norman Osborn. Peter mengunjungi suatu lokasi dari informasi yang diperolehnya. Di sana sudah ada Electro dan Sandman. What is it? I can't. Peter yang berbeda, aneh, kata Sandman. Peter cerita kalau ini adalah kesalahannya. Peter berhasil mengirim Electro dan Sandman ke kurungan bawah tanah Sanctum Sanctorum. Max bingung kenapa hal ini bisa terjadi. MJ ditelepon Peter dan mengatakan kalau mereka semua ada dan terkunci. Di scene yang lain terlihat Goblin memarahi Norman Osborn. Tak lama kemudian, Bibi May telepon Peter kalau salah satu yang dicarinya baru saja masuk.
Okay. Peter berkata kalau kesempatan mereka mendapat bantuan jauh lebih baik setelah mereka kembali ke tempat asalnya. Osborn dan Peter diantar Bibi May ke tempatnya Dr. Strange. Peter memperkenalkan Dr. Osborn kepada teman-temannya, MJ dan Ned. 4 orang villain yang dikurung semuanya pada bingung dan curhat apa yang terjadi. Tiba-tiba datang Dr. Strange dengan membawa sebuah peninggalan kuno, Machina Gigadavus, untuk menjebak mantra yang sebelumnya telah dirusak oleh Peter. Dr. Strange berencana untuk mengirim mereka semua kembali ke tempat asalnya. Parker, itu takdir mereka, kata Dr. Strange. Ayolah Strange, berbelas kasih, jawab Peter. Kalau mereka telah mati, mereka mati, balas Dr. Strange. Dr. Strange kemudian merapal mantranya. Melihat hal ini, Peter merebut Machina Gigadavus dari Dr. Strange dan kabur. Peter tidak bisa pergi jauh. Dr. Strange memantrainya dengan membuat portal dan kembali lagi. Peter tertangkap dan bentuk astralnya dikeluarkan oleh Dr. Strange. Tapi taktik ini gagal total dan Peter berhasil kabur lagi. Peter berhasil ditangkap lagi oleh Dr. Strange. Dr. Strange memasukkan Peter ke dimensi cermin. Di sana, Dr. Strange menjelaskan bahwa di multi semesta ada bilangan tak terhingga dari orang-orang. Peter mengerti, tapi kita tidak bisa mengirim mereka pulang untuk mati. Dr. Strange dengan kekuatan sihirnya tetap berupaya untuk menangkap Peter. Dan Peter berupaya keras untuk bertahan. Peter mengeluarkan jurus andalannya, yaitu matematika. Akhirnya, Peter berhasil kabur dan meninggalkan Dr. Strange di dimensi cermin. Peter berencana untuk membantu para villain dan memperbaiki apa yang terjadi, sehingga mereka bisa pulang dan memiliki kesempatan kedua. Peter berpesan kepada MJ kalau sesuatu yang buruk terjadi untuk segera menekan tombolnya dan semuanya berakhir. Peter dan Bibi May dan semua villain tiba di rumah Happy. Oh, yes, I am thirsty. Fresh water or salt? Peter menunjukkan sebuah fabrikator yang bisa menganalisis, merancang, dan membangun apa saja. So the chip in the back of Doc's neck was designed to protect his brain from the AI system that's controlled. The technology and you. You! Keep your science fair project away from me! It'll work, have faith. Doc? Peter kemudian memperbaiki kondisi Doc Ock dan Basil. Doc Ock berterima kasih kepada Peter. Truly. Yeah, you're welcome. How can I help? Darker half. Melihat keberhasilan ini, villain yang lain menjadi bimbang dan galau. And I want to see her. But he's not going to send anyone. Something feels off. What do you mean? Dengan kemampuan indera keenamnya, Peter mampu mendeteksi bahaya dan mengetahui kalau bahaya sudah dimulai dari Norman Osborn yang berubah menjadi goblin. I saw how she trapped you, fighting her holy mortal what, while the world tries to make. Oh my God. Peter bertarung dengan goblin dan terdesak. Goblin berkata bahwa kelemahan Peter adalah moralitas. Bibi May datang membantu dengan menyuntikkan serum penyembuh ke goblin, tetapi tidak berpengaruh. Bibi May tertusuk bagian yang tajam dari glider goblin. Yeah, knocked on my ass. What Norman said? My moral mission. Bibi May menasihati Peter bahwa dengan kekuatan besar pasti ada tanggung jawab yang besar. Bibi May akhirnya tewas. You look at me, May, please. What are you doing, May? J. Jonah Jameson reporting. Good night. Spider-Man touches. Peristiwa semalam diketahui MJ dan Ned lewat berita TV. Secara tidak sengaja, Ned membuat portal dan terlihat ada Peter di sana.
Ternyata yang datang bukan Peter, temannya. Multidimensional reality. Why'd you do that? I was trying to see if you have the tingle thing. I have the tingle thing, just not for Huh? My Lola's asking if you could just get the cobweb there. Find Peter Parker. Ned mencoba untuk membuat portal lagi untuk menemukan Peter temannya. Dan yang muncul Peter yang lain lagi. Peter ini sudah berusaha untuk menemukan Peter temannya MJ dan Ned dan menyarankan untuk mencari ke tempat yang biasa dituju. MJ dan Ned bersedih dan menguatkan Peter. Look at me. MJ memberitahu ada beberapa orang di sini. Peter berniat untuk mengirim Peter-Peter yang lain pulang. Dua Peter bercerita tentang kematian orang-orang yang dicintai untuk menyemangati dan menghibur Peter temannya MJ dan Ned. I wanted him dead. Learn to get through that darkness. Even after she was hurt, she said to me that she told me that with great power Comes great responsibility. Uncle Ben said it. The day he died. Scene kemudian beralih dengan kesibukan mereka berlima untuk membuat anti-serum untuk para villain. Ned bertanya kepada Peter, apakah dia punya sahabat? He died in my arm after he tried to kill me. Peter bertanya kepada Peter tentang hal-hal Peter dan dijawab oleh Peter kalau dia tidak punya waktu untuk hal Peter Parker. Dua Peter akhirnya tahu kalau ada Peter lain yang bisa mengeluarkan jaring secara organik. Ned berjanji kepada Peter temannya kalau dia tidak akan berubah menjadi super villain dan mencoba membunuhnya. Ketiga Peter Spider-Man mempunyai rencana untuk memancing para villain datang ke tempat yang mewakili kesempatan kedua, patung Liberty. Dua Peter yang datang seperti bernostalgia tentang villain yang sebelumnya dihadapi. Because I run out of webs all the time. I'm still like that you fought an alien in space. What's up, Peter? Hey Max! I missed you, man! Tak lama kemudian, para villain datang. Electro dan Sandman semua sepakat untuk menolak pulang. Sad to tell you, Sandman, nobody's going home. Guys, cop check! Hello! Pria kadal juga datang menyerang atas ketidaksinkronan yang terjadi ketika Peter berkumpul sebentar dan akhirnya disepakati untuk memilih target satu per satu. Peter 2 go right, Peter 3 go left. On me! Terjadilah pertarungan ketiganya melawan ketiga villain. Sandman berhasil dilumpuhkan. Peter mengembalikan kotak makina di Gadapus ke MJ dan Ned. Tapi masalah muncul karena portal yang dibuat Ned tidak bisa tertutup. Lizard alias pria kadal mengetahui kalau portal belum tertutup. Tapi kedatangannya dihadang oleh Peter. Setelah saling sapa, Lizard pun berhasil dinetralkan. MJ dan Ned yang panik mencoba untuk menyembunyikan kotak di dalam portal. Setelah portal dibuat, ternyata ada Doctor Strange di dalamnya. Electro melawan dengan sekuat tenaganya. Peter yang dalam kondisi terdesak diserang Electro. Tiba-tiba Doc Ock datang menghampiri Electro yang sedang menyerang Peter dan langsung memasang penetral listriknya ke dada Electro. Berakhir sudah perlawanan Electro. Max Electro yang sudah kehilangan powernya mengira kalau Peter berkulit hitam. How are you? Trying to do better. Spider-Man come out to play? Tiba-tiba datang Green Goblin langsung menyerang dan membuat kotak makina di Gadapus meledak, membuat patung Liberty yang sedang direhab roboh, dan juga membuat MJ dan Ned jatuh. MJ berhasil diselamatkan Peter dan Ned diselamatkan Pak Capek, jubahnya Doctor Strange. Doctor Strange sibuk mengumpulkan kembali mantranya yang pecah setelah hancuran makina di Gadapus. Langit mulai retak. Peter berhadapan by one dengan Goblin. Peter menyerang dengan sekuat tenaganya dan hampir membunuh Goblin dengan glidernya. Peter datang mencegah hal itu terjadi.
Tapi malah Peter ditusuk oleh Goblin. Dengan muka Goblinnya, Goblin memanasi Peter. Kalau Peterlah yang telah membunuh bibinya. Peter tiba-tiba mendapatkan penawar dan langsung menyuntikkan ke Goblin dan berhasil. Peter yang tertusuk melihat ke atas dan bertanya, apakah ada orang di langit? Di langit telah tampak dengan jelas orang-orang yang tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Peter bertanya apa yang terjadi, dan dijawab Dr. Strange kalau mereka datang dan dia tidak bisa menghentikannya. Sudah terlambat, dan mereka telah datang. Peter bertanya, bagaimana kalau semua orang lupa siapa aku? Itu akan berhasil, dan ini akan menjadi seolah-olah Peter tidak pernah ada. Lakukan, kata Peter. Sambil Dr. Strange merapal mantra, Peter berpamitan kepada dua Peter dan juga kepada MJ dan Ned. Peter berjanji akan tetap mengingat MJ dan Ned. I'll make you remember me. Hey, I'm gonna come and find you. If you don't, I'm just gonna figure it out. I've done it before, I could do it. Mantra Dr. Strange berhasil. Dua Peter menghilang, semua fil lain juga hilang satu persatu. Dan langit tak jadi terbelah. Scene beralih ke J. Jonah Jameson yang sedang siaran dan bertanya siapakah yang dibalik topeng. Scene berpindah ke Peter yang sedang menuju toko kue MJ. Di sana dia juga ketemu sama Ned. Tapi mereka berdua tidak kenal Peter lagi. Melihat hal ini, Peter pun membatalkan niatnya untuk memberitahu siapa dia. Yeah, actually, I am excited, which is weird because I don't really get excited. I don't know, it just kind of feels different this time for some reason. You okay? It doesn't really hurt anymore. Is there anything else? No. Thank you. I'll see you around. Terima kasih dan sampai jumpa, kata Peter. Sekian alur cerita film Spider-Man No Way Home kali ini. Terima kasih karena sudah tidak skip video ini. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan salam untuk keluarga. But it would work, right? Yeah, it would work. It would be as though you never existed.